Ya. Adabu talibi ma syaikhihi fi halqatihi wa darsihi. Nah, ini ditulis oleh Abu Abdul Wahhab Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i. Di sini ada beberapa poin, tentu ana tidak bacakan semuanya. Yang pertama, kenapa ana memilih pembahasan sekarang dengan judul ini? Ya karena selama ana duduk jadi mustami, ini para asatidzah kita belum menyinggung masalah ini gitu ya. Sehingga ana khawatir kita belum pada tahu. Makanya banyak nanti yang mempraktekkan ini. Yang pertama, wala tashtagilu bi syai'in halad darsi wal yakun akbaru hammika huwal istima'u wal insatu wal fahmu wa kitabatul fawaidi wa hifdzuha. Tidak boleh ketika kita ada di majlis bersama guru kita, di antaranya kajian ya majlis itu. Karena kita sudah menganggap orang-orang yang ngisi di majlis ini itu semuanya guru-guru kita. Nah, ketika kita bermajlis dengan mereka dan kajian sudah dimulai, wala tashtagil, jangan sampai kita disibukkan bisyai'in, dengan sesuatu apapun, halad darsi, di saat pelajaran sudah dimulai. Wal yakun akbar hammika, dan jadikanlah semangat yang paling besar pada dirimu ketika bermajlis wal istima'u. Pertama, betul-betul menyimak, karena di sini beliau menggunakan kalimat istima', benar-benar menyimak. Wal insat, benar-benar diam. Wal fahmu, berupaya untuk memahami yang disampaikan. Wa kitabatul fawaid, ditulis faidah dari yang disampaikan. Wa hifdzuha, syukur-syukur dihafalkan, karena bisa jadi suatu saat ini jadi ilmu untuk orang lain dari perantaraan kita. Fajtani bil qira'ata fi kitabin akhara halad darsi, berupayalah jangan sampai kita sibuk malah membaca buku yang lain. Buku yang lain itu diupayakan jangan dibaca ketika kita lagi bermajlis, apalagi maca WA, Nah, ini bukan adab penuntut ilmu. Wala taktub syai'an kharijan anid darsi, enggak boleh tuh iseng-iseng tulis-tulis karena ngerasa ustadznya tidak enakan menjelaskannya, karena merasa pelajaran ini saya sudah paham, akhirnya dia tulis iseng gitu kan, gambar-gambar dan seterusnya. Kalau dia bawa HP yang suka main game malah main game ya. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Wala tujibut telepon halad darsi, enggak boleh itu menjawab telepon, apalagi yang tidak darurat, apalagi ngejawabnya di sini lagi di majlis dan suaranya juga terdengar sama ustadznya. Enggak boleh, ini bukan adab lagi menuntut ilmu. Wala tal'ab bihi, enggak boleh mainin HP, kecuali kalau memang ustadz menyebutkan hadis, menyebutkan ayat, kita belum hafal, karena kita punya aplikasi dibuka, itu enggak masalah, bukan bermain-main dengan HP. Wala tuksir minal harakati wal iltifat, enggak boleh banyak gerak, ganggu yang sebelahnya, ganggu konsentrasi ustadz. Waddukhul wal khuruj, keluar masuk dengan alasan mau ke hammam, padahal mah udah bosan dengerin kajian. Wala tatakallam ma'a zamilik, enggak boleh ngobrol sama teman. Mohon maaf, kita ini ngaji udah lama, kita bermajlis sudah banyak, tapi kita masih ngobrol sama saudara kita ketika sedang dimulai kajian.
Nah, ketika kita tahu kita ini orang yang suka diajak ngobrol terus sama teman kita, jauhi itu teman seperti itu, karena ini akan merusak adab dalam majlis, karena ini akan mengganggu nanti konsentrasi ustadz ketika menjelaskan. Ini bukan rewel, ini adab yang harus kita ketahui. Karena seharusnya sebelum adanya pelajaran fikih, sebelum adanya pelajaran tafsir, sebelum adanya pelajaran yang lain, ya memang seharusnya kitab adab dulu yang harus dibahas. Harapannya mudah-mudahan kita ini dirahmati di majlis ini, diberkahi ilmunya. Karena ana yakin majlis para salaf itu yang dibahas hanya qala Allah wa qala Rasul. Kan kita juga pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. La'allakum atau la'allahum? Kalau Al-Qur'an dibacakan, bukan dibacakan lagi, dibahas di majlis, diberitahukan isinya, apa faidahnya, maka dengarkan. Fastami'u, Allah juga menggunakan kalimat istima, dengarkan baik-baik, penuh dengan konsentrasi biar kita faham. Insot menggunakannya, karena butuh apa? Butuh diam. Mudah-mudahan kalian dirahmati. Apa bentuk rahmat yang kita inginkan dari pelajaran? Di antaranya ya agar kita selalu tenang kehidupannya, dan agar ilmunya bermanfaat untuk dunia wal akhirah. Ini yang banyak dilupakan oleh mustami zaman sekarang. Mereka semangat menuntut ilmu tapi belum tahu adabnya, sehingga ini yang dikhawatirkan oleh para ulama kita. Orang itu berilmu tapi banyak yang tidak mengamalkan ilmunya. Khawatir ilmunya tidak diberkahi oleh Allah, hanya jadi wawasan semata yang tidak jadi aplikasi amal soleh. Padahal harusnya kita ini belajar tujuannya agar kita dapat ilmu dan bisa mengamalkan ilmu, sebagaimana para sahabat dahulu. Mereka mendapatkan ilmu, mereka berupaya dulu mengamalkannya. Mereka mendapatkan ilmu, mereka berupaya dulu mengamalkannya, begitu. Sekarang orang banyak wawasan tentang ilmu agama, betul, apalagi kalau masalah debat, terlihat betul wawasan mereka, tapi ternyata dari ilmunya tersebut tidak pernah mencetak dirinya jadi orang soleh, tidak pernah mencetak dari dirinya murid-murid yang soleh. Ini karena keberkahan ilmunya. Ini yang kita khawatirkan. Padahal kita butuh apa? Butuh amal soleh buat bekal nanti di akhirat. Kita butuh amal soleh yang bermanfaat. Mudah-mudahan ketika kita wafat, ilmu itu terus mengalir sebuah pahala untuk kita. Tapi kita tidak mendapatkannya, rugi kita. Kenapa? Ya karena kalau di majelis ilmu kita malah berbuat maksiat, kita dapat dosa. Apalagi lupa tidak membaca doa kafaratul majlis. Maka mudah-mudahan ini jadi pengingat khususnya diri anak pribadi dan umumnya kepada yang hadir. Wala tatakallam ma'a zamilik, enggak boleh ngobrol. Dan kita pernah dengar mungkin ya, guru-guru kita di majelis ini kadang memberitahukan bagaimana majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat betul-betul terdiam sampai digambarkan di atas kepala mereka seperti ada burung. Saking apanya? Saking khidmatnya para sahabat, betul-betul memuliakan majelisnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita semuanya faham ya, majelis di sini khususnya ataupun dimanapun yang mereka bermanhaj salaf, nggak pernah mereka banyak lelucon, nggak pernah mereka ini seperti ustadz-ustadz yang lain ngabodor enggak. Mereka hanya membacakan firman Allah dijelaskan, hadis Nabi dijelaskan terus agar kita faham terhadap agama yang mulia ini.
Tapi ternyata banyak masih di antara kita ustaz nerangkeun orang ngobrol, ustaz nerangkeun orang sibuk sorangan. Ini yang perlu kita perbaiki ikhwani, azani Allah wa iyyakum. Wala tadhak wala tamzah halad darsi. Enggak boleh bercanda sehingga sampai seserian, membuat orang yang lain sampai melihatnya, memperhatikannya. Negur teu enak. An apal sorangan, orang Kuningan itu nggak ada yang berani negur saudaranya yang seperti itu. Kenapa? Itu udah fitrah orang Kuningan, teu enakan jalan mana. Komodeui nu ngobrol nate, imang geus senior di ngajina, urang mah kakarek. Aduh, ieu mah keur mah boga pangkat deui, negurna kumaha, nggak enak. Ya. Sekali lagi, kalau antum di antara orang yang suka diajak ngobrol, hindari orang itu. Kenapa? Ya karena nanti diajak ngobrol terus. Jauhi orang itu. Cari tempat yang aman. Kenapa? Ya mudah-mudahan dianya jadi enggak bermaksiat. Kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluman. Jadi yang kita tolong itu bukan hanya yang dizolimi, yang menzolimi pun harus kita tolong agar berhenti dari menzolimi orang lain. Masa antum punya saudara yang dia bermaksiat, antum tolong terus? Tolong apa? Ditolongin terus bermaksiat, ya janganlah. Nah sekarang sudah tahu, di majelis antum ngobrol itu maksiat, masa antum tolong dia terus bermaksiat, ya janganlah, kasihan. Itu kan saudara kita, hindari. Namun antum berani ngomong, aduh, geus dibahas nama di majelis, masih ingat teu orang teu hadir he. Orang dibere nyaho ayeuna. Ulah ngobrol ke kajian mah. Begitu. Ini umum ya, mau ikhwan, mau akhwat. Karena tujuan kita ke sini tiada lain untuk bermajlis ilmu. Jadi jangan sampai disia-siakan begitu saja. Malah ketika pulang kita membawa dosa dan maksiat, membawa ilmu yang tidak berkah. Wal'iyadzubillah, tsumma wal'iyadzubillah. Nah ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'addubu ma'a ikhwanika at-tullabi fi halid darsi wa baina yadi syekh. Fa inna at-ta'adduba ma'ahum ta'addubun ma'a syaihi wa majlisihi. Wa min dzalika alla tashghalahum 'anid darsi wal insati li kalami syekh. Yang namanya majlis itu kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Maka meskipun majlis belum dimulai, atau majlis sudah selesai tapi ustadz masih ada di lingkungan kita, apalagi kita ngobrol bersama mereka, maka hati-hati ketika kita ngobrol dengan saudara kita. Karena meskipun kita lagi ngobrol bersama kita tapi ada ustadz, tetap adab harus dipakai. Apa diantaranya? Itu bukan majlis yang resmi seperti ini, bukan. Tetapi ketika di sana ada ustadz lagi ngomong, kan bisa ya kadang-kadang kita ini ada setelah kajian kan makan-makan, nyemil-nyemil, ustadznya ikutan di sana, saya ikutan di sana. Jadi bukan melingkar lagi tuh. Ini kan bukan majelis resmi kayak gini, melingkar lagi. Ustaz lagi menjelaskan, ngobrol, itu dipakai adabnya juga katanya. Ini kata beliau, kata Syekh Aid. Ya memang ini namanya juga kitabul adab. Jadi ini adabnya gitu kalau dengan guru kita. Ini adabnya. Harus seperti itu. Kalau bagi di antara kita yang baru tahu ya, adab ini ngerasa apa? Kayak susah pisan adab teh. Bukan susah, karena kita belum pernah mempelajarinya, tapi kita sudah melanggarnya terlebih dahulu. Sehingga ketika pas dengar apa? Kok kayak gitu aja nggak boleh sih? Antum masih ingat nggak?
ketika sekarang kita ini mendakwahkan tentang manhaj salaf. Banyak orang yang ngomong apa? Kitu ulah, kieu ulah. Kan gitu. Kita bilang kepada mereka apa? Ya bukan ulah. Sebenarnya ini teh tiba heula dijelaskan teh. Cuman kitanya baru tahu. Dan kitanya sudah melanggar terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga ngerasa ini dilarang, itu dilarang. Begitu juga di majelis. Karena kita belum tahu. Karena dia diajarkan dari dahulunya adab-adab semacam ini. Dan kita sudah terbiasa bersama mereka dengan para asatidzah kita. Sehingga ini sudah dianggap lumrah. Sekarang baru tahu adabnya seperti ini. Duh, padahal menurut itu mah geus biasa, masa nggak boleh? Nantinya kan gitu. Ya. Tapi inilah adab yang ditulis oleh para ulama kita ketika kita bersama guru-guru kita. Ya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, husnus su'ali bi an yakuna su'alan mufida wa an asya'in mufidah wa bi qasdi ta'allum wa min husnihi an yakuna ba'da faraghi syaihi min kalamihi wa la yuqati'uhu at-talibu bi su'ali kama taqaddam. Yang ketiga, pertanyaannya dengan baik, pertanyaannya yang berfaedah, pertanyaannya tulus, tujuannya untuk belajar. Ini adab ketika bertanya kepada guru kita. Ya bisa jadi ya, ada di antara kita pertanyaannya hanya untuk menguji ustadznya, diluruskan lagi niatnya. Di antara adab ketika bertanya murni, kita bertanya hanya untuk menambah ilmu, karena tidak tahu, karena belajar. Dan yang berfaedah, apa yang dimaksud berfaedah? Yang memang itu kita butuh dan kita akan amalkan. Ini mah hanya sekedar contoh saja ya. Padahal kita lagi tidak butuh ilmunya, apalagi untuk diamalkan. Bertanya, Ustadz, sebenarnya matahari teh ikut berputar tidak ya? Padahal mah kita bukan guru IPA, kita bukan guru fisika, kita juga tidak pernah ditanya sama anak-anak kita. Hanya karena tidak ada yang nanya, dan yang penting mah anu nanya lah, begitu. Nah, kalau lihat dari poin yang ketiga ini, lebih baik tidak ditanyakan lah, karena belum tentu berfaedah, baik untuk kita ataupun yang hadir. Apa di antara bentuk baiknya ketika bertanya yang sudah dipilih pertanyaannya? An yakuna ba'dal faraghi syaihi min kalamihi. Diupayakan tunggu dulu sampai syekh selesai menjelaskan. Baru kalau syekh sudah berbicara apa, mangga barangkali ada yang mau bertanya, baru silahkan bertanya. Wala yuqati'uhu at-talibu bisu'ali. Enggak boleh tuh ustaz lagi enak-enak menjelaskan, karena dia enggak paham langsung afwan ustaz, langsung dipotong. Begitu. Ya karena ustadznya sama tidak enakan, akhirnya dia diam. Mangga. Gitu. Ya meskipun ini ya boleh-boleh saja, tapi dari sisi adab, kata beliau, ini bukan adab penuntut ilmu. Biarkan ustadz menjelaskan dulu. Nanti ketika beliau memberikan kesempatan, mangga, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan kita bertanya. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, al-farahu bid-darsi, selalu senang dalam pelajaran apapun. Nggak ada istilah gini ya, mungkin ini terjemahannya ya, terjemahan dari poin yang keempat ini. Sekarang teh ustadz siapa ya? Oh sekarang tuh ustadz fulan. Oh ustadz fulan tuh kajiannya ini ya? Enggak, anak enggak hadir, terame atau teresep, atau anak belum perlulah ilmunya.
Kalau lihat dari poin yang keempatnya adalah al-farah. Pokoknya apapun pelajarannya kita harus merasa senang ketika hadir di majelis. Begitu. Dan berpikirlah bahwa, karena biasanya begini ya, ustadz-ustadz kita ini biasanya bilang, kira-kira di sini yang belum dibahas apa, yang kira-kira bermanfaat untuk mereka apa. Kadang-kadang bertanya seperti itu. Jadi sudah dipilihkan untuk yang benar-benar bermanfaat untuk kita. Makanya kita harus bahagia akan diberikan manfaat ilmu. Makanya kita harus bahagia karena kita akan mendapatkan ilmu yang kita bisa amalkan. Nah, ketika di dalam majelis ya kita harus bahagia karena kita mau diajarkan ilmu nih. Ya. Kan bentuk betul-betul realisasinya, kenyataannya bahwa orang itu tidak senang dengan pelajarannya, apa bentuk nyatanya? Tadi main HP jadinya kan, ngobrol jadinya karena ngerasa gitu. Apalagi ditakdirkan ustadznya ngejelaskeunna teu ngeunaheun pisan. Sudah akan terlihat bentuk ketidaksenangan dengan pelajaran tersebut. Ya kita harus maklumi ya, setiap orang itu punya apa? Punya gaya yang berbeda, cara menyampaikan yang berbeda. Dan kita sudah diajarkan, kita butuh ilmunya, bukan butuh gayanya. Begitu. Karena setiap orang nggak bisa dipaksakan harus begini, harus begitu, nggak bisa. Ya, jadi harus ngerasa senang dengan pelajaran. Di sini beliau membawakan surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah oleh Muhammad, bi fadlillah, dengan sebab karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan sebab rahmat Allah, fabidzalika, nah dengan sebab itu falyafrahu, kalian hendaklah berbahagia. Kita tahu kan, masuk ke masjid itu sudah ada dua keutamaan itu. Kita masuk meminta kepada Allah rahmat, kita keluar meminta karunia. Kalau kita keluar nanti kan doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Lihat ke ayatnya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Jadi ini tempatnya di majelis ini, semuanya ada dalam ayat ini. Kenapa kita nggak bahagia? Nah, kita harus bahagia. Itu yang keempat. Yang kelima, al-iqtirabu minasyaikhi ma amkana biduni an yu'dhi ahadan. Diupayakan mendekat dengan guru. Diupayakan dekat dengan guru. Karena ini mah banyakan, Pak. Ini mah banyakan. Masih terlihat apa? Tecorencang cek orang Sunda mah. Itu ada majelis yang mustaminya sedikit, ditakdirkan hayang nate di ujung. Jadi siganu jauh gitu. Ya, misalkan hanya beberapa orang saja. Dari itu nyala lende. Begitu ya. Ya ustadznya sesoranganan di dia. Insyaallah ya. Jadi di antara adab menuntut ilmu itu harus lebih dekat dengan guru kita. Cukuplah antum akan melihat contoh bagaimana para penuntut ilmu yang sudah paham. Tidak hanya di sini, dimanapun. Apalagi antum yang pernah melihat bagaimana para penuntut ilmu ketika belajar langsung dengan syekh di sana, di Madinah contohnya, betul-betul mendekat. Ya, antum kalau pernah juga duduk di majelisnya para asatidah kibar, entah dengan Ustaz Abdul Hakim, dengan entah Ustaz Yazid rahimahullah taala, itu muridnya tuh pada dekat di sini. Gitu. Nah, orang jadi jara rauh kieu. Apa alasannya? Urang manggeus kolot cangkengna teu kuat. Nah, gitu ya. Geus kolot cangkengna teu kuat. Padahal mah majelis itu di antara apa? Di antara sebab dikabulkannya doa. Ayo banyak berdoa biar kita terus tetap sehat, cangkeng orang teh jadi sehat, begitu. Ya. Karena kan di majelis ini banyak malaikat yang mendoakan kita.
Nah, maka kita pun banyak berdoa di majlis. Di antaranya eta cangkena kasara rehat gitu. Biar tidak ada lagi alasan. Ya, hampir di mana-mana di majelis ilmu itu pertama kali yang jadi incaran tiang. Nah, ini kebetulan tidak ada tiangnya, jadi apa? Tembok akhirnya. Begitu. Ulah kasinggung da ieu mah keur ngajelaskeun ieu. Ya wayahna we ya. Kan kita mah tugasnya menjelaskan. Ya kalau kesinggung sih ya wajar ya, karena mungkin sering di sana. Mudah-mudahan ya kedepannya tidak seperti itu lagi. Tetapi yang perlu diperhatikan kalimat setelahnya, biduni an yu'dhi ahadan. Ya ketika kita sudah tahu yang mendekat dengan ustadz, ya tidak juga menyakiti ya saudara kita. Dengan cara ya kalau memang sudah tidak ada tempat, ya di belakangnya lah. Jangan selalu terus ingin pangharepna, dia selalu di depan, jangan. Itu bisa menyakiti saudara kita. Jadi jangan sampai dalam masalah ini justru kita mempersilahkan teman ya. Mangga antum aja tipayeun lah. Anu mah ti pangkaroe. Begitu. Padahal di depan itu banyak keutamaan. Selanjutnya yang keberapa? Yang keenam, huduru darsi ala ahsanil hayat. Ini pun diupayakan kalau kita sudah tahu niatnya mau ke majelis, maka berupayalah penampilan kita penampilan terbaik. Dari sisi apanya, mungkin pakaiannya kan gitu. Kalau kita tahu di sini ada infak yang berkeliling, berarti infaknya terbaik. Begitu. Jadi diupayakan kita datang itu dengan ahsanil hayat. Pokoknya keadaan yang paling baik. Tidak hanya pakaian ya. Nah, kemarin misalkan antum tuh tahu ya, karena ini jadi rutinitas. Malam minggu kamari mah orang aya kene ngantuk he. Wah, ayeuna mau usahakan jangan sampai ada ngantuk. Itu kan berupaya terus memperbaiki keadaan kita. Ya. Minggu kemarin, aduh, kita masih banyak apa? Masih banyak gerak nih. Bisa jadi ganggu temannya. Nah, sekarang berupaya jangan banyak gerak. Kalau tidak dibutuhkan. Terus berupaya. Semakin hari semakin memperbaiki diri dalam majelis ilmu. Ya, mungkin ini dulu ya yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, berfaedah, dan mudah-mudahan ini jadi apa? Jadi ilmu yang betul-betul bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.